Hari ini kita akan belajar kemenangan melawan iblis. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang ada. Itulah musuh kita yang disebut dengan iblis atau setan itu. Saya membagi khotbah ini dalam dua bagian. Ya. Bagian yang kedua nanti di minggu yang akan datang. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis, dalam salinan terjemahan yang lain disebut musuhmu si iblis. Jadi musuh kita adalah iblis. Tapi iblis bisa memakai siapapun di sekitar kita agar kita bisa jatuh, agar kita bisa binasa. Dan ayat ini katakan dia berjalan berkeliling. Dia tidak pasif, dia tidak diam. Dia terus menerus, tidak menyerah. Jadi iblis itu bukan seperti kita yang kadang-kadang lebih suka diam daripada gerak. Dia lebih suka bergerak, iblis selalu bergerak. Berkeliling, berjalan seperti singa yang mencari siapa yang dapat ditelannya. Nah, bagaimana kita bisa menang melawan iblis ini, saudara? Bagian yang pertama yang harus kita tahu adalah kita, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus tahu setiap strategi, setiap cara kerja. Seorang pelatih sepak bola, kalau dia melatih sebuah tim atau sebuah kesebelasan di sebuah negara, dan dia mau bertanding, dia harus tahu dulu lawannya siapa. Biasanya lawannya strateginya ini seperti apa, siapa-siapa saja pemain-pemain di dalamnya. Adakah orang-orang yang hebat, yang berbahaya atau orang-orang yang berkualitas, dia harus tahu, dia harus tangkap cara kerja, strategi daripada tim atau lawan yang akan dihadapinya. Begitu juga kita. Ketika kita mau melawan iblis, kita harus tahu strategi iblis itu seperti apa. Hari ini saya mungkin akan membuka banyak ayat bagi saudara. Kalau saudara anggap penting, saudara boleh catat. Tapi kalau tidak, ya tidak mengapa. Ya. Tapi hari ini saya akan buka beberapa ayat buat saudara untuk bisa saudara tahu seperti apa strategi iblis pada manusia. Yang pertama, iblis tahu setiap titik kelemahan manusia. Iblis memang tidak pribadi yang maha tahu, oknum yang maha tahu, tidak. Dia terbatas. Dia bukan oknum seperti Allah, pribadi seperti Allah yang tahu semuanya. Maha tahu, omniscience. Tetapi iblis adalah makhluk atau oknum yang banyak tahu. Bahkan iblis justru lebih tahu setiap titik-titik kelemahan manusia. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah saudara tahu kelemahan Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu kelemahan Bapak Ibu? Iblis lebih tahu dari kita. Kelemahan saya, iblis lebih tahu dari saya. Kelemahan saudara, iblis lebih tahu daripada saudara. Di dalam Matius pasal 4, ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Yesus puasa 40 hari, 40 malam, baru dia lapar. Jadi hebat ini Tuhan Yesus. Dia puasa 40 hari, di hari yang ke-40 baru lapar. Kita baru 1 hari puasa, di 2 jam pertama sudah lapar. Dia di hari ke-40, laparlah Yesus. Di saat lapar, iblis tahu. Yesus tidak memberitahu bahwa dia lapar. Dia tidak berkata, aku lapar, aku lapar, aku lapar. Enggak. Tapi iblis tahu, makanya dia datang. Ayat 3, datanglah si pencoba. Jadi iblis itu selalu mencari titik kelemahan kita. Contoh yang kedua adalah Yudas. Di dalam Yohanes pasal 12, ayat yang kelima, di mana ada seorang yang bernama Maria memecahkan setengah kati minyak narwastu yang murni. Harga minyak narwastu itu 300 dinar. Jadi upah 1 tahun orang kerja 300 dinar. Banyak itu ya, 1 tahun bukan 1 bulan ya. Tapi itu dipecahkan di kaki Yesus, sesuatu yang amat jarang ya, tidak pernah orang beli minyak wangi lalu minyak wanginya itu disemprotkannya di kakinya. Itu udah kebanyakan uang lah itu. Ya. Beli minyak wangi yang sangat mahal, minyak wangi kan bisa berjuta, bisa puluhan juta. Lalu dia semprotkan itu di kakinya. Tidak pernah kita mendengar atau melihat yang seperti itu. Tapi Maria melakukan ini di kaki Yesus. Ayatnya yang kelima. Ayat 4 saya mulai baca. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini sesuatu yang amat baik. Manusiawi, masa 300 dinar hanya untuk dipecahkan dan ditaruh di kaki? Ini pemborosan. Tidak seharusnya tokoh agama, tokoh rohani seperti Yesus melakukan pemborosan. Tidak seharusnya Yesus mempersilahkan wanita ini membuat hal yang seperti itu. Tetapi seolah-olah Yudas ini sangat rohani, lebih rohani dari Yesus dan Maria. Kalimat ini luar biasa. Bukankah sebaiknya uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Waduh, kalau saya di situ mungkin ada di peristiwa itu, saya mungkin katakan, saya setuju si Yudas ini. Tetapi ternyata di balik semua masukan yang dia sampaikan, ada motivasi yang tersimpan yang bisa dibaca oleh Tuhan. Perhatikan dalam ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi dia bukan karena dia memang suka memberi sama orang miskin, enggak. Tetapi karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti kelemahan Yudas adalah soal uang. Dia sering, kata sering ini berarti satu peristiwa yang berkelanjutan. Ada orang manusia yang lemah di titik ini yang namanya uang. Hampir semua itu ya. Hampir semua manusia membutuhkan uang. Dan seringkali uang ini menjadi sesuatu yang kita jadikan bahkan melebihi Tuhan. Melebihi Tuhan dia. Nomor 1. Makanya orang sering jatuh. Firman Allah juga berkata dalam surat Timotius, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Yudas jatuh di situ. Makanya ketika dia menyerahkan dan menjual Yesus, dia tidak segan-segan. 30 keping perak dia terima dan dia jual Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dari awal memang Yudas adalah orang yang cinta akan uang. Jadi hati-hati. Di mana ada titik kelemahan kita, rawan kita harus berjaga-jaga. Amin saudara. Rawan, sadar dan berjaga-jaga kata firman. Kalau tahu itu titik kelemahan kita, sadar. Tapi ada juga orang bukan kelemahan di uang, bukan kelemahan di perut seperti Yesus tadi lapar. Tapi ada juga kelemahan jadi emosi, mudah marah. Dikuasai oleh kemarahan.
cepat tersinggung. Itu merupakan sebuah kelemahan yang sering kali dipakai oleh iblis. Dia tahu titik ini. Nah, dia manfaatkan, dia jerat kita sehingga kita akhirnya jatuh dalam perangkap dosa. Jatuh. Itulah cara kerja iblis. Jadi yang pertama dia tahu setiap titik kelemahan kita. Jadi kalau kita sudah tahu kita lemah di sini, hati-hati. Ada orang lemahnya di bagian apa? Bagian mata. Kalau lihat yang cantik matanya terus kemana-mana. Lihat yang begini matanya begini, hati-hati. Daud mengalami itu. Waktu dia sedang istirahat di soto istana, di atas istananya ada balkon, dia istirahat. Duduk-duduk, tiba-tiba dia melihat ke satu arah peristiwa yang tidak cocok dilihatnya, yaitu perempuan sedang mandi. Amin, saudara. Waktu Yusuf digoda oleh Potifar, istri Potifar, ya, bukan Potifar, istri Potifar. Yusuf berkata, tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar ini dan berbuat kejahatan kepada Tuhan. Dia lari. Jadi kalau tahu sudah itu titik kelemahan, segera lari. Tapi lari keluar, bukan lari di tempat. Ya kan? Kalau lari di tempat sama doang. Ya kan? Tidak mau, tapi masih ada maunya. Katakan tidak kepada dosa, bukan tidak mau. Kalau tidak mau berarti setengah tidak, setengah mau. Masih ada maunya itu. Yang kedua, iblis menggiring manusia untuk memilih hal-hal yang jahat. Dia tidak bisa membuat keputusan pada manusia, enggak. Tapi dia bisa menggiring. Saya percaya iblis tidak bisa merasuki orang percaya. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, berarti dia bukan orang percaya. Bisa katakan amin? Orang percaya tidak mungkin kerasukan setan. Tapi yang lebih bahaya, saudara, kalau orang kerasukan setan kan gejalanya nampak, yang di luar nampak, ya. Tetapi yang paling berbahaya adalah dipengaruhi setan. Ini silent killer, sesuatu yang sangat-sangat rapi tersusun, diam di dalam sesuatu yang merupakan menjadi sesuatu bom yang besar yang kemudian satu hari meledak. Jadi iblis gak bisa menyuruh kita, ini, buat pilihan ini, enggak. Dia hanya menggiring. Hari ini ada yang telah digiring Tuhan untuk hadir datang ke ibadah. Tanggal 19 Januari 2025, itulah saya dan saudara. Tapi ada juga yang digiring oleh hal-hal yang lain. Untuk tetap tidur sebab ini cuacanya dingin. Untuk tetap bekerja sebab hasilnya 2 kali lipat kalau hari Minggu. Mereka tergiring oleh apa? Oleh sesuatu yang salah. Akhirnya memilih yang jahat. Roma pasal 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, saya yakin semua kita ingin lakukan apa yang baik. Amin. Tetapi saudara, yang jahat itu ada padaku. Keinginan yang baik ada, tapi yang jahat juga ada. Sekarang kita harus tanya, siapa di balik yang jahat itu? Ayat 22, 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi secara roh, di dalam roh kita, hati nurani kita ini suka akan hukum Allah, suka akan hal-hal yang baik. Tetapi ayat 23, di dalam anggota-anggota tubuh, berarti jasmani. Anggota-anggota tubuh, baik mata, telinga, pikiran, dan lain sebagainya. Aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ada orang yang ditawan dalam hukum dosa. Tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya ditawan dalam tawanan hukum dosa. Siapa yang melakukan ini? Kok bisa tubuh kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, bibir kita, mulut kita dipakai untuk menjadi tawanan hukum dosa? Siapa lagi kalau bukan iblis yang mempengaruhi dan menggiring kita ke arah sana? Iblis yang menggiring kita untuk menjadi pribadi yang tidak taat.
Jadi hati-hati saudara. Amin. Jangan sampai kita jadi tawanan hukum dosa. Di dalam hati nurani, batin kita, roh kita, kita ini suka akan hukum Allah. Tapi dalam tubuh ini, iblis menggiring kita. Makanya seringkali nasihat-nasihat iblis itu seolah-olah masuk akal. Ah, udah capek kau, gak usah dulu ke gereja hari ini. Masih ada minggu depan, selalu begitu. Kalimat-kalimat alasan-alasan yang sering dipakai masih ada. Kan masih bisa lagi. Seringkali kita terbuai dengan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian kita memilih hal-hal yang jahat. Kain pada waktu membunuh adiknya Habel sebenarnya sudah Tuhan kasih peringatan. Sampai Tuhan tanya, Kain, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Ada apa denganmu, Kain? Tuhan bukan tidak tahu ada apa sama Kain. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin bertanya agar Kain ini bisa mengendalikan dan tidak masuk dalam perangkap penggiringan dari setan. Akhirnya apa? Dia tidak ikut suara Tuhan. Dia ikut suara tubuhnya. Dia ikut suara emosinya. Akhirnya apa? Dia memilih hal yang jahat. Dia membunuh adiknya. Saudara-saudara, biarlah kita memilih hal-hal yang baik. Amin, saudara. Jangan kita mau digiring. Yang ketiga, iblis menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Hal yang paling menakutkan bagi saya bukanlah penderitaan, kesulitan, kesukaran atau penyakit, tapi kepalsuan. Banyak orang-orang Kristen palsu. Matius 7 ayat 21 sudah mengungkapkan tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka tahu Tuhan, berseru Tuhan, doa pada Tuhan, beribadah pada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak semua, kata firman Allah. Berarti kenapa ada yang tidak semua? Ada yang asli, ada yang palsu. Satu kali ada seorang tuan, dia suruh pekerjanya tanam gandum di ladang ini, ladangnya luas. Tiba-tiba malam hari ada musuhnya. Musuh dari tuan ini. Malam hari ditaruh lalang di situ. Pas tumbuh saudara beberapa bulan dilihat, bukankah yang kita tanam itu adalah gandum? Kenapa ada lalang di sini tuan? Pekerjanya bingung loh. Ini kan yang kita tanam kan gandum, kenapa kok lalang muncul? Tuannya tahu. Tuannya bilang begini sama pekerjanya. Sehabis kalian menabur gandum di ladang ini, malam hari waktu kita tidur, musuh kita menaruh lalang. Jadi gimana Tuhan? Kami mau cabut lalang ini. Oh jangan. Biarkan mereka berdua bertumbuh. Nanti pada hari penuaian kita akan pisahkan mana gandum, mana lalang. Jadi antara asli dan palsu sekarang itu masih menyatu saudara. Belum dipisahkan. Satu-satunya ajaran yang sering dipalsukan itu adalah agama Kristen. Pernah saudara dengar di YouTube ada orang memalsukan agama Buddha? Hampir enggak ada. Memalsukan agama Hindu? Hampir enggak ada. Yang paling banyak diserang apa saudara? Agama Kristen. Karena mereka tahu inilah originalnya, inilah aslinya. Dari sinilah asal muasal keselamatan bagi orang-orang percaya. Mari kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Coba dibuka 1 Timotius 4 ayat 1. Roh-roh penyesat dan ajaran setan. Kita enggak pernah melihat setan mengajar, enggak, tapi setan memakai manusia. Ayat 2 sama-sama baca, 2, 3 ya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya, mereka disebut pendusta-pendusta. Ajaran setan, roh-roh penyesat. Jadi roh setan iblis itu bisa berkamuflase, bisa menyamar saudara. Waduh, ini sulit kalau udah menyamar.
Bahkan ada ayat yang berkata, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di mana ayat itu? 2 Korintus pasal 11. Yuk kita buka sama-sama. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13. Saya baca ayat 13, ayat 14 sama-sama kita. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Rasul, saudara. Saya enggak ada jabatan rasul. Ya, rasul itu jabatan tinggi. Ya, jabatan tinggi itu dalam struktur jawatan. Rasul itu jabatan tinggi, tapi disebut palsu dia, rasul palsu. Terus pekerja curang, pelayan yang curang. Pekerja itu disekalian kata pelayan. Diakonos yang curang. Yang menyamar. Waduh, ini hati-hati menyamar. Bunglon. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14 sama-sama. 2 ya. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar. Iya, kok manusia aja bisa menyamar. Si tuan besarnya si iblis bisa jadi malaikat terang. Ya, hati-hati kalau kita punya mimpi ada malaikat berkilau-kilauan putih. Bisa jadi iblis. Jadi nggak usah diherankan lagi. Ketika sekarang teknologi semakin maju, hal yang paling kuat menghancurkan gereja bukan penderitaan, bukan kesulitan, bukan tidak punya uang, bukan penyakit, tapi ajaran sesat. Saya dari mimbar ini berkata pada saudara, mari kita saring setiap apa yang kita dengar. Baik di YouTube, baik di media sosial, internet dan lain sebagainya. Karena itu sangat berbahaya sekali. Ajaran sesat bisa membuat orang kehilangan keselamatannya. Amin. Jadi siapa oknum di balik semua penyesat-penyesat ajaran-ajaran setan? Sudah pasti setan oknumnya yang menyebarkan ajaran-ajaran. Yang keempat, strategi iblis yang keempat adalah dia mengeraskan hati kita. Pada waktu firman disampaikan ada 2 hal yang terjadi. Ada yang bisa diyakinkan dan percaya, tapi ada yang tetap tidak percaya alias mengeraskan hati. Mari kita baca. Satu kali Paulus diundang untuk sebuah ibadah yang besar. Dia diundang untuk berkhotbah, mengajar. Tetapi ternyata ibadah itu berakhir dengan yang tidak baik. Berakhir dengan silang pendapat. Karena ada yang yakin, ada yang tidak percaya. Coba kita baca Kisah Rasul 28 ayatnya yang ke-23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Paulus diundang. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah yang besar. Wah, jemaatnya datang jumlah yang besar ke tempat tumpangannya. Ia atau Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung. Waduh, kalau Paulus pendeta GPD Anugerah, khotbahnya dari pagi sampai sore. Paulus itu tipe orang yang kalau bicara panjang. Sampai pernah satu kali ketika dia berkhotbah, ada orang yang ngantuk. Kebetulan dia di pinggir jendela, khotbahnya di atas, di balkon. Jatuh yang ngantuk ini, mati dia. Karena panjangnya khotbah. Paulus tipe guru, ya kita harus tahu. Tipe Paulus itu adalah tipe guru yang memang harus meletakkan berbagai dasar firman dengan tepat. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu untuk meletakkan dasar itu butuh waktu. Sama seperti seorang tukang. Gak pernah ada bangun fondasi buru-buru, gak ada itu. Anda boleh tanya sama tukang manapun. Bangun fondasi buru-buru dia, gak boleh. Gak boleh. Bisa bahaya, dia harus mengerjakan itu tepat, sesuai dengan SOP, standar operation prosedurnya, sesuai. Ya, gak boleh buru-buru. Semua bangunan-bangunan tinggi besar, itu berbulan-bulan ditanam fondasi dulu.
Dan itu tidak bisa ada 3 hari langsung jadi besar, nggak ada begitu. Tapi begitu dia udah naik ke atas tingkat, wah begitu cepat kadang-kadang kita lihat. Lebih cepat daripada membangun fondasinya. Itulah Paulus. Tapi perhatikan dalam ayatnya yang ke-24, sama-sama kita baca. Waktu dia sudah berkhotbah dari pagi sampai sore, ayat 24, 2 ya. Ada yang dapat diyakinkan, ada yang tetap tidak percaya. Ini saudara. Di gereja ini pun pasti ada yang bisa diyakinkan oleh firman Tuhan ini, tapi ada yang tetap mengeraskan hati dan tidak percaya. Ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Wah, dia masih menghardik. Ya, dia marah karena mereka tidak percaya. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita. Wah, dia singgung. Kamu berarti sama seperti nenek moyangmu dulu. Tegar tengkuk, keras kepala, enggak mau dengar-dengaran. Tepatlah firman Tuhan itu. Ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Waduh. Orang yang sudah mati rasa seperti ini. Melihat tapi enggak mengerti. Mendengar tapi tidak menanggap. Ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini iblis tidak mau saudara merdeka dan sembuh oleh karena firman. Itu sebabnya dia buat strategi berbagai cara agar saudara keras hati. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, mari kita lihat. Kita bandingkan ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Mengapa orang itu tidak percaya? Perhatikan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan. Dalam salinan terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis sebagai ilah zaman ini. Jadi disebut iblis ya. Kalau di sini hanya ilah zaman ini. Tapi tidak disebut oknumnya. Tapi dalam firman Allah yang hidup FAYH. Terjemahan FAYH. Iblis sebagai ilah zaman ini telah membutakan mata orang itu. Telah membutakan mata orang itu. Mata yang mendengar firman itu dibutakan oleh iblis. Sehingga tidak dapat melihat cahaya Injil. Terang kebenaran. Yang sebagai gambaran Allah. Aduh. Kasihan orang yang mengalami keadaan seperti ini. Dia dibutakan oleh ilah zaman ini, iblis, oknum. Iblis bisa memakai kekayaan-kekayaan dunia, bisa memakai hal-hal, itu yang dikejar sekarang. Itu yang dikejar. Iblis bisa memakai filsafat dan lain segala sesuatu. Ilah zaman ini. Untuk orang bisa memperbandingkan firman Tuhan. Orang menjadi pribadi yang keras hati. Hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang melembutkan hati kita. Amin. Nyanyian rohani berkata, lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Tidak ada mungkin benih bisa bertumbuh berbuah kalau tanahnya keras. Jadi iblis sengaja membuat saudara mengeraskan hati. Itu sebabnya mari kita pelajari hal ini. Yang kelima, yang terakhir. Cara kerja iblis adalah dia melakukan perlawanan terhadap Injil. Di mana ada berita Injil yang disampaikan, selalu ada orang provokator-provokator yang menyebabkan huru hara. Dari sini kita bisa tahu mengapa gereja-gereja ketika dibangun, mengapa Injil ketika disebarkan di satu daerah, satu provinsi, satu tempat, banyak orang gak suka, banyak yang mengusir, banyak yang meruntuhkan gereja, banyak yang membakar gereja. Karena ini cara perlawanan iblis. Saya kasih ayatnya sama saudara, Kisah Rasul 19 ayat 23. Kisah para Rasul 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Loh, kok bisa ada huru hara tentang kekristenan? Ada apa? Lihat ayat 24. Inilah penyebabnya.
Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ternyata ada Demetrius yang punya perusahaan pabrik pembuat patung. Dan patung itu dijual di kuil di kota Efesus yang namanya kuil Artemis. Penyembahan Dewi Artemis. Dewi Artemis itu adalah dewi kesuburan. Seperti orang yang sedang melahirkan, dia akan menjadi subur. Ya, Artemis itu dewi kesuburan. Jadi orang-orang Efesus berdoa kepada Dewi Artemis supaya subur, supaya diberkati, supaya kaya, supaya sukses dan lain sebagainya. Nah, ada Demetrius, pengusaha. Ya, dia punya usaha adalah pembuat patung. Ayat 25. Apa yang dia lakukan? Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain. Anak-anak buahnya ya, pekerja-pekerjanya. Dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Wah, ini baik. Kita bisa makan dari perusahaan ini. Kita bisa makmur dari perusahaan ini. Kita bisa kaya dari perusahaan ini. Ayat 29. Sekarang kamu sendiri mendengar, melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukan dewa. Ini kan sudah jelas. Usaha Demetrius membuat patung untuk kuil-kuilan Artemis. Tapi usaha Paulus adalah berkata, jangan lagi sembah patung. Jangan lagi sembah patung. Yang dibuat tangan manusia bukan dewa. Yang dibuat tangan manusia bukan dewa. Otomatis bangkrutlah usaha Demetrius. Maka ayat 27, perhatikan. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita yang berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya dan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Perhatikan, inilah provokasi Demetrius. Dia provokasi kepada karyawan-karyawannya. Karyawannya dia begitu banyak, dia provokasi. Paulus membuat kita tidak bisa gajian hari ini. Paulus membuat anak istrimu tidak bisa makan hari ini. Wah, dia bisa kata gitu. Orang kalau sudah diprovokasi soal seperti ini, apa yang jadinya saudara? Ayat yang ke-28. Mendengar dan meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis dewa orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Terjadilah demonstrasi huru-hara di kota itu karena Demetrius memprovokasi karyawan-karyawannya untuk melawan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Setiap berita Injil pasti ada oknum yang dipakai iblis untuk merusak berita Injil itu. Ada. Makanya dari sini kita bisa tahu mengapa, kalau saya boleh katakan, mengapa di Indonesia begitu banyak terjadi persekusi, pelarangan rumah-rumah ibadah, pelarangan rumah-rumah doa, pelarangan orang bisa beribadah dengan kebebasan hak untuk bisa beragama, beribadah kepada Allah yang mereka percayai masing-masing. Karena iblis tidak suka adanya kemajuan Injil terjadi. Amin saudara. Makanya Rasul Paulus cuma minta satu doa kepada jemaat. Doa itu bukan supaya dia jadi kaya, tidak. Dia berkata, doakanlah aku supaya aku semakin berani dan lebih berani lagi memberitakan Injil. Doakanlah aku. Karena ketika dia memberitakan Injil, ada perlawanan saudara. Ada perlawanan. Tidak mudah untuk memberitakan Injil. Ada perlawanan. Dan itu dipakai. Satu orang Demetrius bisa memprovokasi. Saya nggak tahu berapa ratus pekerja-pekerja, karyawan-karyawan di perusahaan Demetrius. Tapi mereka semua akhirnya membuat huru-hara dan mengusir penginjil ini dari kota mereka. Lihatlah. Diusirlah mereka semua. Keluar Paulus, keluar Gaius, keluar Aristarkus dari kota ini. Karena mereka membuat kerusuhan, keributan. Padahal yang membuat kerusuhan siapa? Demetrius. Di balik Demetrius siapa? Iblis. Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa hari ini. Agar para penginjil-penginjil
dengan berani dan dengan lantang masih tetap berdiri pada firman Tuhan dan kebenaran. Amin saudara. Karena dengan banyaknya orang memberitakan Injil berarti semakin banyak kemungkinan orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi inilah 5 cara kerja setan. Hari ini kita belajar hanya cara kerja. Minggu depan kita baru belajar bagaimana mengalahkannya. Tuhan memberkati kita sekalian.